Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat lahir dan batin. Teman-teman, kita berkegiatan sehari-hari dari mulai bekerja, bercengkrama dengan sahabat, bertemu keluarga, beristirahat di rumah dan sebagainya. Dalam berbagai banyak aktivitas itu, banyak yang tidak sadar bahwa kita menyimpan begitu banyak luka batin. Pasti banyak banget. Dari luka batin ini banyak banget indikator-indikator yang muncul seperti marah nggak jelas, kemudian kecemasan yang berlebihan sampai akhirnya badannya ambruk, badannya sakit, jantung, stres, kemudian mungkin ginjal, ada yang demam berhari-hari, buang air besarnya susah, kemudian ada juga yang mungkin penyakit-penyakit yang lain lah yang banyak memang disebabkan oleh beban pikiran yang berat karena mungkin menyimpan stres karena banyak luka batin yang tidak terselesaikan. Luka-luka batin ini banyak terjadi karena mungkin trauma ya, trauma pelecehan seksual, kemudian dendam yang tidak terbalaskan, merasa tersakiti, ditipu, dikhianati pasangan, kemudian ada juga yang mungkin disiksa lahir dan batin dan sebagainya. Ya mungkin kita bernampak baik-baik aja di depan banyak orang, tetapi sebetulnya kalau kita mau menggali lebih dalam lagi ke dalam jiwa kita, ternyata banyak banget PR-PR seumur hidup yang harus kita selesaikan. Luka-luka batin ini yang indikatornya itu tadi, kalau lagi ada masalah sedikit aja, kita gampang banget tersulut ya, berarti di situ banyak luka batin yang belum selesai. Mungkin juga banyak sebetulnya nih para sahabat, para teman-teman semua yang sudah mencoba untuk move on, sudah mencoba untuk menyembuhkan diri, tapi kok selalu gagal. Selalu masih ada di zona yang kita masih pengennya marah-marah, masih merasa ada unek-unek yang tidak terselesaikan, kita masih jengkel, masih sedih, masih aneka perasaan-perasaan negatif lah. Nah, saya di sini bikin video ini tujuannya biar jangan kayak saya. Saya puluhan tahun, 25 tahun lebih saya mengalami hal tersebut, teman-teman, dan itu sangat menyiksa sekali. Saya mengalami banyak sekali sampai serangan jantung, kemudian badan yang hanya 39 kg, setiap hari muntah, demam dan sebagainya, itu saya ngalamin banget. Sampai ya, mungkin teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya, tindakan bunuh diri itu sudah beberapa kali saya mau coba lakukan. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan aksi-aksi tersebut, makanya saya buat video ini tujuannya adalah untuk memetakan kenapa sih kita ini susah move on, kenapa sih kita ini susah untuk maju, kenapa sih kita ini susah untuk sukses berkarya lahir dan batin, kenapa? Saya akan memetakan beberapa hal-hal yang mungkin bisa teman-teman akhirnya tahu, oh ternyata saya ada di situ dan saya tahu harus ngapain. Saya membagi kenapa dalam kehidupan kita ini kita susah move on, dari mulai banyak masalah dan sebagainya sampai akhirnya kita sehat lahir dan batin itu, saya memetakan ada 3 tahapan, teman-teman. Orang yang ada di tahap 1 ini, teman-teman, itu paling susah untuk dikasih tahu. Jadi kalau banyak orang juga yang curhat sama saya, biasanya saya lihat dulu kalau dia ada di zona 1, susah. Jadi curhat, pengen diselesaikan, diskusi, konsultasi, tetapi ujung-ujungnya mereka melakukan ratapan lagi, sebagai korban lagi. Kenapa? Ya karena mereka ingin curhat aja, mereka hanya ingin ngeluarin unek-unek, tapi belum tentu mereka mau sembuh. Jadi orang-orang yang ada di tahap 1 ini, mereka kurang paham, mereka kurang aware bahwa apa yang mereka lakukan ini kurang tepat. Ibaratnya kalau ada orang yang lagi tidur nyenyak di sebuah rumah, tiba-tiba ada orang yang tidak bertanggung jawab membakar rumah tersebut, daripada sibuk memadamkan apinya, dia lebih sibuk mencari siapa orang yang sudah membakar rumahnya. Akhirnya ya tidak terselesaikan, rumahnya hancur, hangus ya, orangnya juga nggak ketemu siapa pelakunya. Nah, langkah yang paling baik adalah ini orang harus mau aware untuk sembuh. Kebanyakan juga orang terjebak di zona tahap 1 ini, mereka susah untuk sembuh dari trauma, dari rasa sakit ya, apapun itu. Karena mereka tidak berubah, tidak mau berubah, tidak mau keluar dari zona wabah. Ibaratnya kalau orang sakit flu, sakit TBC atau apapun, demam dan sebagainya, dia mau sembuh tetapi dia masih tinggal di wabah situ. Harusnya dia pergi, keluar dari zona itu. Lah wabahnya di situ, susahlah untuk sembuh. Nah makanya kalau pengen sembuh, coba ya. Karena kalau kita masih di area wabah, masih di area tahap 1, area zona sebagai korban, itu ibaratnya lubang hitam yang akan
membuat kita tetap ada di situ dengan segala kenyamanannya yang menipu ya. Orang-orang yang ada di situ akan jadi orang-orang yang senang komplain, senang dengan hal-hal yang meratapi kesedihan nasibnya dan sebagainya, dan mereka susah untuk move on karena lubang hitam itu sangat menjebak sekali, teman-teman. Seperti yang saya cerita, saya sampai di situ berpuluh-puluh tahun ada di zona itu. Nah, jangan sampai akhirnya terpuruk karena semakin gelap lubangnya, banyaklah orang-orang yang niatnya kurang baik ya, kriminal, kemudian ya lebih parah lagi, lebih tragis lagi, banyak yang sampai bunuh diri. Nah, agar teman-teman tidak ada di tahap 1, coba tanya sama diri sendiri, mau sampai kapan ada di zona ini? Kalau kita sudah mulai berani mengambil jeda, berpikir, mau sampai kapan saya ada di zona ini? Saya harus sembuh. Nah, kalau sudah ada di pemikiran tersebut, selamat datang, teman-teman sudah meninggalkan zona 1. Kemudian nih teman-teman, tahap yang kedua, zona yang kedua. Ini adalah zona atau tahap di mana orang-orang sudah mulai lelah nih. Orang sudah mulai lelah mengeluh, orang sudah mulai dengan hidupnya yang monoton, hidupnya yang berantakan, mereka pengen sembuh. Nah, di zona ini biasanya daya pikir mereka, mindset mereka sudah mulai berubah. Mereka sudah mulai siap-siap, saking muaknya ya dengan rasa sakit. Mereka biasanya sudah mulai perubahan, banyak perubahan, banyak membaca buku, meninggalkan area wabah ya, lingkungan toksik. Banyak yang benci, stres dengan lingkungan kerja, tapi nggak pindah, masih aja kerja di situ gitu. Dia tahu keluarganya tidak suportif, masih aja tinggal di rumah. Ya merantau lah, cari kosan gitu. Biar ada kehidupan yang baru. Nah, biasanya orang-orang yang sudah di tahap 2, mereka berani ambil risiko untuk maju. Mereka mau mempertahankan kehidupan mereka. Mereka mau berjuang. Di sini orang-orangnya tuh sudah mulai semangat, sudah mulai gigih, sudah mulai semangat tetapi bisa relax at the same time ya. Relax tetapi juga bersemangat gitu. Kemudian orang-orang seperti ini sudah mulai terbuka dengan hal-hal baru. Mereka lebih ekspresif di tahap kedua ini. Tapi juga nih kadang-kadang ya, namanya juga manusia, iman naik turun, semangat naik turun, spirit naik turun. Ada saatnya semangat tapi ada saatnya juga down. Tetapi itu tidak menghentikan mereka. Mereka tetap semangat bahwa aku udah nggak mau kayak dulu lagi. Aku udah mau move on, udah mau sembuh gitu. Mereka mencari kehidupan baru, mencari rumah baru, mencari pekerjaan baru, mencari orang-orang baru, hal-hal yang sifatnya toksik itu ditinggalkan. Nah, untuk teman-teman yang memang kadang tantangannya ada di yang iman naik turun tersebut. Kadang tahu-tahu semangat drop begitu aja gitu, karena mungkin tahu-tahu yang namanya juga anxiety ya, kecemasan berlebihan bisa menyerang kapan aja. Cara-caranya gimana? Teman-teman ya tetap harus stay dengan orang-orang yang memberikan energi-energi positif. Bacaan-bacaan pun diganti, bacaan-bacaan yang positif. Tontonan yang cuman galau-galau, TikTok nggak jelas, buang aja, ganti dengan hal-hal yang lebih memberdayakan. Bacaan-bacaan, tontonan, lingkungan kerja, kemudian juga makanan juga harus yang sehat dan sebagainya ya. Nah, jadi ini rahasianya untuk berada di tahap 2. Kemudian teman-teman yang ada di tahap 3 atau di zona 3, biasanya orang-orang seperti ini sudah tidak peduli lagi, teman-teman. Mereka sudah tidak peduli apakah mereka dulunya memiliki trauma atau masalah-masalah, mungkin trauma pelecehan seksual, trauma disiksa lahir dan batin, ditipu, dikhianati dan sebagainya. Mereka sudah tidak peduli lagi karena mereka sudah bersyukur. Mereka sudah sembuh, teman-teman. Jadi biasanya orang-orang yang sudah ada di tahap 3 ini, mereka sudah merasa ya semua urusan sudah selesai, semua rasa sakit sudah selesai, mereka sudah melepaskan, mereka sudah memerdekakan diri. Nah, untuk teman-teman yang sering dijadikan curhatan oleh orang-orang sekitar, perhatikan nih teman-teman, apakah yang curhat itu masih ada di zona 1 atau 2? Karena kalau yang curhatnya masih di zona 1, teman-teman siap-siap mereka selalu mengeluh dengan hal yang sama. Jadi teman-teman juga nggak usah baper dengerin curhat mereka, karena pada dasarnya mereka seolah-olah tidak kayak nggak mau ditolong gitu. Mereka cuma mau curhat doang. Dan untuk teman-teman silahkan, untuk teman-teman yang mau menyelesaikan semua luka batinnya, apakah teliti dulu nih,
Apakah masih di zona 1, 2, atau 3? Kalau masih di zona 1, silahkan selesaikan. Kalau masih ada amarah, jengkel, merasa orang lain yang harus bertanggung jawab, habiskan dulu. Habiskan dulu perasaan negatif-negatif tersebut. Kalau sudah lelah, sudah capek, sudah muak, silahkan ya. Tapi saya kalau mau menunggu untuk semua habis ya susah juga. Kalau saran saya sih, stop berpikir bahwa kita adalah korban. Biar teman-teman bisa lanjut ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua memang tantangannya juga semakin besar karena kitanya juga sudah semakin kuat. Tetapi saya jamin, saya garansi deh pokoknya kayaknya semua layak untuk diperjuangkan. Itu terserah tantangannya sebesar apapun, kita layak memperjuangkan hidup kita. Dan untuk teman-teman yang sudah di tahap 3, selamat, teman-teman sudah menjadi cahaya untuk dunia. Baik teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa menilai apakah teman-teman ada di tahap 1 atau 2, teman-teman seenggaknya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kenapa acara kita untuk menyembuhkan luka mungkin sebegitu lamanya dan sebegitu susahnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.